Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf, mau liburan tuh biasanya harusnya bisa santai, tapi ternyata deadline-nya banyak gitu. Okelah kita tetap kejar waktu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebenarnya ada 2 materi ya. Materi pertama terkait dengan refresh, refresh materi yang sebelumnya. Yang kedua materi baru, yaitu mengenai doktrin essential facilities. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, eee apakah ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi persaingan usaha sebelumnya? Silakan. Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada, oke. Baik, terakhir kita membahas mengenai prinsip kemitraan ya. Doktrin Essential Facilities sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan tanggal 25 November. Tapi kita akan ulang lagi, dengan beberapa, tambahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mau me-refresh terkait dengan kasus yang ada di dalam perkara-perkara yang ada dalam persaingan usaha ya. Bapak Ibu masih ingat kasus Carrefour? Oke, coba saya share dulu. Jadi sekali lagi, dalam kasus Carrefour ini sebenarnya itu adalah kasus yang diawali dengan corporate action. Carrefour yang melakukan akuisisi, tapi sebenarnya dampaknya lebih besar adalah kepada pasar. Makanya waktu itu KPPU melihat dari dari perspektif itu dulu. Jadi masalah pasar. Nah, eee kepemilikan yang kemudian berubah itu mempengaruhi potensi untuk menguasai pasar, terkait dengan pasar, eee, yang dimiliki oleh Alfa Riterindo. Yang ditakutkan adalah dengan kepemilikan mayoritas dari Carrefour terhadap PT Alfa Riterindo, maka penguasaan pasar, bidang usaha Alfa Riterindo itu akan semakin lebih besar. Nah, kalau dilihat dari pasar Carrefour dengan pasar Alfa Riterindo itu sekilas mirip. Ya, sekilas bisnis mereka mirip. Tapi kemudian di dalam pembuktiannya pada waktu bicara di pengadilan negeri, ternyata hakim lebih memilih pendekatan yang berbeda. Artinya di sini Carrefour itu lebih cenderung lebih cenderung dominan terkait dengan pasar retail daripada pasar pemasoknya. Jadi hakim lebih setuju untuk melihat dari sisi retailnya, yang mana, Alfa Riterindo juga mempunyai bisnis yang sama di retail dengan Carrefour. Tapi ketika itu dikombinasikan ternyata, apa namanya, penguasaan pasarnya hanya 48%. Pada waktu itu yang dilihat oleh KPPU adalah pasar pemasoknya, karena baik itu Alfa maupun Carrefour itu mempunyai penguasaan terhadap pemasok yang dominan. Pada waktu ketika Carrefour kemudian melakukan akuisisi terhadap Alfa. Tetapi hakim tidak setuju dengan pandangan KPPU, akhirnya yang dipilih adalah pasar retail. Inilah yang kemudian memicu perubahan peraturan di tubuhnya KPPU. Sejak saat ini kemudian KPPU membuat beberapa aturan pedoman, yaitu aturan mengenai penentuan pasar yang bersangkutan. Karena kalau bicara pasar retail dan pasar pemasok itu berarti pasar hulu sama pasar hilir gitu ya. Nah, pendekatan Carrefour ketika meyakinkan hakim itu menggunakan pasar retail, sedangkan pendekatan KPPU menggunakan pasar pemasok. Jadi antara hulu dengan hilir di sini bicaranya. Jadi antara apa namanya, pasar upstream dan, downstream. Oleh karena itu sejak saat itu kemudian muncullah peraturan KPPU yang kemudian menegaskan mengenai pasar yang bersangkutan yang dilihat dari sisi
baik itu dari sisi hulu sampai ke hilir, terus kemudian dilihat, apa namanya, kombinasi dari kedua pasar tersebut. Nah, kesulitan dari KPPU adalah melihat dari sisi ini. Ketika ada antara pasar hilir hulu hulu sama hilir itu berbeda seperti contoh di kasus ini, yang mana komposisinya 48 dan 66 itu tentu berbeda. Kalau bicara mengenai pemasok, dia memang berarti kan pasar pasar input ya, pasar yang pertama kali, terus pasar retail berarti pasar output. Nah, kalau bicara mengenai pemasok memang penguasaan 66, tetapi di tingkat, retail itu belum tentu sampai di atas 50%. Sehingga yang apa namanya, kalau ada komposisi seperti itu, harus dilihat lagi mengenai fakta, penguasaan pasar. Jadi, penguasaan pasar yang dimaksud ini, akibatnya yang dilihat. Seandainya misalnya yang dipilih adalah pasar retail, meskipun dia nilainya 48,3%, tetapi akibat terhadap penguasaan pasar retail itu ternyata ada persaingan yang tidak sehat, maka itu kategori sebagai pelanggaran menurut pedoman yang baru. Ternyata setelah kasus ini tidak hanya bicara mengenai penentuan pasar yang bersangkutan. Kasus ini juga memicu adanya peraturan terkait dengan, trading term. Tetapi peraturan trading term itu tidak kemudian dibuat oleh KPPU, tapi dibuat oleh Kementerian Perdagangan melalui apa namanya, keputusan Menteri Perdagangan. Nah, sejak saat itu ada batasan mengenai trading term, yang tadinya dominasi pihak seperti Carrefour itu sangat menekan para pemasoknya. Nah, sejak saat adanya aturan trading term itu atau syarat perdagangan, itu tidak lagi pihak seperti Carrefour itu kemudian, bisa semena-mena terhadap pemasoknya. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Meskipun demikian, pada faktanya beberapa tahun setelah peraturan menteri itu muncul, ternyata Carrefour juga masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap trading term. Artinya Carrefour sendiri sebenarnya juga kalau dibilang perusahaan yang patuh terhadap hukum ya tidak 100%. Artinya ada poin-poin yang tetap dia langgar, ya yang seharusnya itu tidak boleh lagi diatur di dalam trading term mereka. Nah, itu ketahuan ketika melihat dari, apa namanya, eee, pelaksanaan prinsip kemitraan, pelaksanaan kemitraan UMKM, ya, itu ketahuan oleh KPPU. Jadi ada trading term yang, apa namanya, yang tidak diperkenankan tetapi muncul lagi di dalam perjanjian antara pihak Carrefour dengan, KPPU sorry, dengan UMKM. Nah, ini muncul di dalam ini, sebentar. Oke, nah ini contoh yang pernah muncul ya. Ini tahun yang terbaru ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada di dalam perjanjian antara, pihak Carrefour dengan pihak, eee, apa namanya, pemasok, itu ada perjanjian terkait dengan komisi. Nah, cuman di situ dikatakan komisinya itu seperti apa. Waduh, Ya, kelihatan? Jadi di situ dikatakan komisinya itu seperti apa. Ternyata setelah apa namanya, diselidiki lagi, ternyata komisi itu dibebankan sebagai biaya yang harus apa namanya, dibayarkan oleh pihak pemasok. Jadi kalau dilihat sepintas dari sisi perjanjiannya nggak kelihatan, memang memunculkan adanya kesepakatan mengenai komisi. Tetapi kalau itu menjadi komisi yang dibebankan kepada pihak pemasok, itu menjadi pelanggaran. Jadi artinya, kesepakatan yang dibuat dari sisi perjanjiannya saja, itu terselubung artinya. Di situ tidak kelihatan kalau hanya bicara perjanjiannya saja. Nah, ketika apa namanya, dilihat lebih dalam, dari pelaksanaannya seperti apa, ternyata faktanya itu dibebankan sebagai biaya, eee, kepada si pemasok. Nah, artinya begini Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha di dalam melaksanakan, apa namanya, menjalin usahanya itu kadangkala mereka mencari
cara atau celah-celah untuk bisa dia masukin supaya secara formalitas itu kelihatan tidak melanggar, tetapi secara material itu sebenarnya ada pelanggaran terjadi. Nah, kalau hanya dilihat dari penyelidikan berdasarkan formal, misalnya perjanjiannya saja, mungkin nggak kelihatan. Tapi ketika diramu, apa namanya, diselidiki lebih dalam, dari sisi fakta-faktanya, material-material yang muncul, nah itu baru kelihatan. Itu salah salah satu contohnya. Jadi peraturan Menteri Perdagangan sudah menegaskan bahwa pembebanan biaya itu tidak diperkenankan lagi kepada pemasok. Meskipun itu disepakati sekalipun. Karena apa namanya, kesepakatan pemasok itu atau kesepakatan supply itu sebenarnya adalah mutualis. Artinya tidak boleh kemudian menjadi beban salah satu pihak ya, dan itu kemudian, harus dibatasin gitu. Yang tadinya hal seperti itu hal yang, eee, apa namanya, hal yang biasa di dalam supply di pasar-pasar, seperti hypermart ya, seperti hypermarket. Termasuk, program-program diskon. Nah, program-program diskon itu, eee, masih diperkenankan sepanjang tidak membebani kepada si pemasok. Nah, sebelum adanya Permendag ini, para apa namanya, pasar-pasar hypermarket ya, itu biasanya membebani kepada para pemasoknya dengan program-program diskon atau semacamnya, yang dalam waktu setahun dia harus beberapa kali dan seperti Carrefour pernah membuat trading term dengan membuat apa namanya, pemasok harus mengikuti program yang dibuat oleh pihak Carrefour. Jadi dalam 1 tahun itu yang fix ya, program diskon bisa mungkin beberapa kali ya, 2 3 kali. Di luar itu, kalau Carrefour menghendaki ada program diskon lagi, si pihak pemasok harus mengikuti, pada waktu itu seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Kalau itu menjadi beban, maka tidak diperkenankan, termasuk pemberian komisi, itu ketika itu dijadikan sebagai beban biaya dan itu harus ditanggung oleh si pemasok, yang seperti itu kemudian menjadi dilarang. Nah, faktanya, memang, seperti itu. Artinya tidak kemudian, apa namanya, tidak kemudian terjadi perbaikan, ternyata ada juga, celah-celah yang mau dimasukin oleh pihak-pihak pelaku usaha tertentu, yang kemudian menggunakan celah itu untuk keuntungan dirinya gitu. Seperti yang saya contohkan dalam kasus ini. Yang kedua, kalau dilihat dari konsep pendekatannya kemitraan, kesepakatan yang dibuat antara pihak Carrefour dengan mitranya, yang mana itu adalah UMKM, itu juga melanggar formalitas di dalam pembuatan perjanjiannya. Pertama, perjanjian yang wajib digunakan adalah bahasa Indonesia, faktanya dia menggunakan bahasa Inggris. Sama sekali tidak ada dua, bilingual tidak ada. Kedua, perjanjian yang dibuat harus dalam akta otentik juga dibuat secara bawah tangan. Terus kemudian, apa namanya, yang ketiga masalah materialnya. Yang kelihatan, yang sudah terbukti pada waktu itu adalah terkait dengan komisi yang menjadi beban biaya bagi, pemasok. Nah, yang seperti ini yang kemudian harus dilihat, lebih dalam ya. Artinya tidak kemudian trading term itu meskipun secara formal di perjanjian kelihatan tidak melanggar, tapi faktanya ternyata pada waktu dilihat fakta, apa namanya, materialnya, kelihatan memang, siapa namanya, terjadi pelanggaran di situ. Nah, ini kalau dilihat dari sisi, apa namanya, kasusnya Carrefour yang awal tadi. Jadi ada 2 pendekatan, ada 2 sisi yang dilihat di sini, yaitu masalah pasar bersangkutan, itu sudah selesai dengan pedoman KPPU. Yang kedua adalah masalah trading term, itu juga seharusnya sudah selesai di dalam Permendag. Cuma sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai aturan trading term, apa namanya, di tingkat peraturan menteri,
tidak ada pemberian sanksi yang berarti bagi pelaku-pelaku usaha seperti Carrefour. Artinya kalau melanggar ya sudah, dianggapnya seperti itu saja. Beda kalau itu dalam tingkat dibawa ke ranah, eee, hukum persaingan usahanya, artinya itu bisa memunculkan kondisi sanksi administratif. Meskipun demikian, memang belum pernah ada kasus yang kemudian pelanggaran Permendak kemudian ditarik sebagai bagian dari kasus persaingan usaha, ya. Terus kemudian memunculkan sanksi administratif. Kalau, dalam konteks ini, Carrefour Carrefour haruslah dia membuat, apa namanya, sebentar Bapak Ibu ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan, dalam konteks ini sebenarnya harusnya, harapannya sih sebenarnya kalau misalnya ada pelanggaran terhadap Permendak itu masih bisa dibawa di dalam ranahnya persaingan usaha. Tetapi dalam konteks ini harusnya, komisioner KPPU yang mengadili nantinya itu juga harus berpijak dari ketentuan dalam undang-undang. Karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 599, KPPU adalah pihak yang melakukan pengawasan terhadap undang-undang tersebut. Artinya kalau di luar undang-undang itu, dia masih masih apa namanya, kesulitan untuk bisa menegakkan hukumnya. Tapi kalau itu ada pijakan di sini, artinya ada di undang-undang itu ada mengatur mengenai pijakannya, kemudian digandeng dengan Permendak misalnya, maka barulah dia bisa, apa namanya, mengatakan bahwa kami KPPU melakukan, bagian dari penegakan hukum di undang-undang ini. Jadi harus ada gandengannya di pasal-pasal undang-undang tersebut. Baik itu terkait dengan, eee, apa namanya, pasar bersangkutan dan masalah trading term. Oke, kemudian, eee, mungkin masalah ini dulu, masalah pasar yang bersangkutan dan trading term ada yang mau didiskusikan dulu silakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Yang kedua, itu permasalahan mengenai posisi dominan di dalam, korporasi. Posisi dominan dalam korporasi yang pernah diselidiki adalah kasusnya PT Indofood. Tapi sebenarnya nggak cuma ini ya Bapak Ibu, ada beberapa kasus yang lain. Cuman yang paling, apa namanya, bisa kita selidiki karena memang kita sama-sama tahu Indofood itu memang berkuasa di dalam pasar, tertentu ya. Jadi, bicara mengenai pasar mie instan contohnya, penguasaan terhadap pasar mie instan itu memang dikuasai oleh beberapa pelaku usaha. Tapi Indofood itu dalam penyelidikannya KPPU pada waktu itu diduga melakukan penguasaan sebesar 70%. Tapi faktanya ini memang tidak menjadi kasus, karena itu berhenti pada waktu itu, dengan apa namanya, atensi perubahan perilaku. Tapi kalau kita lihat dari sisi kasusnya, sebenarnya ada dugaan posisi dominan yang terjadi terkait dengan penguasaan lebih dari 50%, menguasai 50% atau lebih. Jadi, bagaimanapun ceritanya, apapun yang terjadi ketika dalam satu pasar, misalnya pasar, roti katakanlah, kemudian itu terjadi penguasaan pasar 50%, maka itu sudah menjadi posisi dominan. Ketika menjadi posisi dominan, mau tidak mau, suka nggak suka, itu sudah potensi pelanggaran. Nah, tinggal si, apa namanya, si KPPU hanya melihat lagi akibatnya terhadap posisi dominan itu seperti apa, akibatnya seperti apa. Ketika akibatnya, apa namanya, tinggal membuktikan mengenai akibatnya maksud saya. Ketika akibatnya terbukti misalnya, tidak ada celah bagi pelaku usaha lain untuk menguasai pasar yang sama, maka itu sudah cukup bagi KPPU untuk memberikan sanksi. Tapi sekali lagi, karena sifat dari posisi dominan itu dilihat, secara rule of reason, maka juga harus dibuktikan juga mengenai akibatnya.
Katakanlah misalnya penguasaan pasar lebih dari 50%, tetapi pelaku usaha yang lain masih bisa bermanuver di dalam pasar yang sama, bahkan bisa kemudian menguasai pasar-pasar, eee, potensi penguasaan pasarnya menjadi lebih banyak, berkembang setiap tahunnya. Itu bisa jadi pasar tersebut tidak terganggu oleh karena penguasaan lebih dari 50% dari salah satu pelaku usaha. Jadi posisi dominan pun masih juga harus dilihat akibatnya. Nah, posisi dominan yang dilihat dari undang-undang kita itu terbagi menjadi beberapa. Dari sisi, posisi dominan itu sendiri yang dilihat dari penguasaan pasar, kemudian yang kedua dari sisi jabatan rangkap, itu akan menjadi posisi dominan ketika, dari ujung sampai hulu sampai ke hilir, dari sebuah rangkaian produksi, itu dikuasai oleh pejabat-pejabat, pejabat-pejabat tertentu. Jadi misalnya kayak PT Indofood yang mana direktur utamanya adalah Antoni Salim, tapi Antoni Salim juga menjadi, komisaris di Abadi Kemasindo dan juga komisaris Bogasari dan Intisari. Di situ berarti ada potensi bahwa antara perusahaan ini itu mempunyai, eee, kekuasaan. Jadi, jadi bisa diarahkan untuk mereka melakukan penggabungan. Seandainya misalnya Intisari, Bogasari seandainya itu bukan anak perusahaan dari Indofood ya, misalnya begitu. Tetapi ketika direktur utamanya atau komisarisnya itu berpengaruh di perusahaan tersebut, otomatis dia bisa mengarahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menggabungkan kepada grupnya Indofood. Nah, ini yang ditakutkan di dalam jabatan yang rangkap. Tetapi sekali lagi, jabatan yang rangkap ini, itu harus dilihat lagi apakah dia berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Karena kalau bicara yang tadi kasusnya yang Indofood tadi, dia tidak berada pasar yang sama, tetapi hulu dan hilir. Kemudian yang kedua, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, nah ini baru bicara mengenai hulu dan hilirnya, atau memang bersama-sama menguasai pasar barang ataupun jasa tertentu. Yang kedua yang harus dilihat dari posisi dominan yang diakibatkan oleh jabatan rangkap itu adalah akibat. Jadi harus dibuktikan juga akibatnya. Pendekatannya adalah rule of reason, sehingga meskipun terbukti katakanlah jabatan rangkap, tetapi apabila akibatnya itu tidak buruk bagi pasar atau tidak mengakibatkan terjadi praktek monopoli, maka itu bukanlah pelanggaran. Maka kesulitan bagi KPPU adalah membuktikan masalah ini. Terbukti jabatan rangkapnya karena itu paling mudah membuktikannya, tetapi belum tentu akibat terhadap pasar itu buruk. Oke. Terus kemudian kepemilikan saham. Kepemilikan saham itu adalah, tipe posisi dominan yang ketiga. Di sini, ada larangan untuk memiliki saham mayoritas di dalam pasar yang bersama atau kegiatan usaha yang sama dalam pasar bersangkutan yang sama. Terus parameter, eee, apa namanya, kepemilikan sahamnya itu, yaitu dengan penguasaan pasarnya. Dengan adanya kepemilikan saham yang dengan, pasar yang sama atau kegiatan usaha dalam bidang yang sama, maka penguasaan pasarnya akan dilihat berapa persen. Misalnya tadi Miojo sama, Indofood dia punya bidang yang sama, tapi kemudian kalau itu digabungkan akan mempunyai penguasaan pasar berapa persen. Ini pun juga harus dilihat, artinya akibatnya seperti apa terhadap pasar tersebut. Jadi penguasaan pasar itu tidak menjadi mutlak. Penguasaan pasar itu hanya membuktikan mengenai potensi, eee, kepemilikan saham yang dominan, tetapi belum tentu itu mengakibatkan pasar itu buruk atau praktek monopoli. Oke, ini dilihat dari posisi dominan. Sebenarnya ada juga kasus lain ya Bapak Ibu terkait dengan, bidang-bidang lain, tapi yang paling sulit sebenarnya
masalah yang paling sulit bagi KPPU ya, dan itu diakui oleh KPPU adalah membuktikan masalah ini, baik dari sisi posisi dominan maupun dari sisi, apa namanya, penentuan pasar bersangkutan tadi. Itu yang paling sulit. Kalau yang lain-lain mungkin bisa dilihat dari kasus yang ada di, essential facilities. Oke, sampai sini mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Izin, Dokter Yudi, Silakan, Pak. tadi Bapak bilang bahwa, selain penguasaan pasar dominan, dia juga harus berdampak buruk terhadap, apa, pengkondisian pasar lah ya, seperti itu kira-kira. Nah jadi, atau apa namanya, kita katakan penyelidikan lah dari hal itu dilakukan KPPU atau memang, pelaku usaha harus menemukan dulu bukti itu, kemudian melaporkan ke KPPU. Demikian Pak, makasih. Baik, terima kasih. Jadi esensi pertama sih pintu masuknya adalah dari sisi apa namanya, fakta mengenai misalnya posisi dominan secara umum, atau dilihat dari sisi jabatan rangkap, atau dilihat dari sisi kepemilikan mayoritas. Itu pintu masuknya pertama kali. Barulah dilihat dari sisi penguasaan pasarnya. Nah, yang ketiga, tahap ketiga adalah melihat dari sisi apa namanya, pembuktian mengenai akibat terhadap pasarnya. Nah, apakah misalnya ada pelapor nih, ada pelaku usaha yang kemudian terdampak terhadap posisi dominan seperti ini, kemudian dia melaporkan ke KPPU, dia harus membuktikan masalah akibat terhadap pasar? Tidak. Jadi, kalau dilihat dari, apa namanya, bagan alir sumber perkara yang ada di KPPU, KPPU itu mempunyai dua model, dua skema. Jadi bisa bisa saja perkara itu bersumber dari laporan masyarakat. Yang kedua bisa saja, apa namanya, perkara itu bersumber dari investigasi dari KPPU sendiri atau disebut sebagai inisiatif KPPU. Jadi dalam konteks ini sebenarnya harusnya ketika bicara mengenai baik itu laporan masyarakat maupun inisiatif KPPU, nanti ujung-ujungnya akan ada investigasi lanjutan dari KPPU. Jadi trigger trigger dari laporan masyarakat sebagai perkara itu kemudian hanya sebagai pintu masuk. Jadi si KPPU diberi informasi lah kepada masyarakat, terus ditindaklanjuti oleh KPPU. Nah, ini nilai idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Cuman sekali lagi Bapak Ibu, mungkin pernah juga saya sampaikan di kelas ini, KPPU tersendiri itu ternyata juga punya batasan. Batasan bukan batasan kewenangan, tetapi batasan di dalam melaksanakan investigasi lanjutan. Jadi mereka akhirnya mau tidak mau, suka nggak suka, kemudian memilih kasus yang akan ditangani untuk lanjutannya. Nah, bagaimana menentukannya? Dengan nilai yang besar. Kalau misalnya nilai tersebut itu apa namanya, diduga berdampak kepada nilai tertentu, misalnya 10M ke atas, bagi mereka itu sesuatu yang worth it untuk kemudian ditindaklanjutin. Kalau masih di bawah nilai 10M katakanlah, maka itu bukan sesuatu yang worth it untuk ditindaklanjuti. Meskipun ini tidak ada aturannya, yang seperti ini tidak ada aturannya. Kembali dia bicara mengenai balancing antara input sama output. Ketika dia melakukan penyelidikan, jangan sampai budgeting yang dia sudah, susun itu kemudian, ternyata pemberian sanksinya justru lebih kecil daripada beban operasinya itu. Jadi operasional lebih besar itu intinya itu. Jadi kalau KPPU adalah sebuah korporasi, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, akhirnya kan begitu. Nah, ini yang menjadi concern-nya KPPU dalam konteks ini, karena sekali lagi KPPU itu lembaga yang memang masih apa namanya, dibiayai oleh negara dengan saat itu, sampai dengan saat ini. Nah, jadi idealnya, nilai idealnya haruslah ketika ada laporan masyarakat, laporan itu sudah ada bukti awal bahwa memang ada jabatan rangkap ataupun penguasaan pasar tertentu,
maka akibatnya tidak perlu lagi dibuktikan oleh si pelapor. Itu menjadi tugas dari KPP untuk melanjutkan, karena toh misalnya tidak ada laporan masyarakat pun menjadi tugas dari KPP untuk menilai mengenai akibat dari corporate action yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mungkin ada dugaan melakukan pelanggaran praktek monopoli ataupun persaingan tidak sehat. Jadi harusnya kan seperti itu nilai idealnya. Itu kira-kira, mungkin ada lagi? Silakan. Ini seperti saya contohkan ini, praktek, kemitraan. Praktek kemitraan itu, KPPU awalnya dia hanya punya laporan dari masyarakat ya. Ada 2 tipe sih memang, ada sumber yang ada laporan dari masyarakat, terus kemudian ada perjanjian yang dia dapatkan dari masyarakat, kemudian dianalisa lebih lanjut, kemudian ada investigasi lanjutan. Khusus untuk kemitraan dia nggak melihat dari nilai 10M-nya itu, karena dia tahu pasti nilainya pasti akan di bawah dari itu. Terus kemudian ada juga yang memang inisiatif dari KPPU untuk melakukan investigasi awal, memang ada seperti itu. Makanya pada waktu mereka, apa namanya, melakukan investigasi awal, biasanya mereka sudah menggandeng akademisi ya, menggandeng kampus-kampus untuk melakukan diskusi-diskusi. Saat ini lebih gencar lagi. Jadi sekarang ini kan mereka akan terbagi menjadi wilayah-wilayah. Nah, di masing-masing wilayah mereka sudah menginventarisir, eee, akademisi-akademisi mana saja yang bisa diajak untuk diskusi gitu, ya. Kalau di Batam ini dia masuk di wilayahnya di Medan. Terus kemudian, itu di situ kan ada wilayah di Medan, kemudian ada Pekanbaru kalau nggak salah saya, Riau, kemudian ada Batam. Nah, di situ kemudian ada, apa namanya, para akademisi yang mereka kumpulkan ya. Dengan harapan kalau misalnya ada inisiatif begini, mereka harus melakukan penyelidikan awal, itu mereka dapat masukan-masukan yang lebih komprehensif. Itu, apa namanya, kira-kira. Nah, seharusnya ketika dengan nilai yang seperti itu, artinya dia didukung dengan konsep akademik yang kuat, ketika dia mau menentukan akibat dari sebuah pasar terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5, itu harusnya lebih bisa. Jadi tidak perlu lagi melihat dari sisi nilai tadi, tapi lebih kepada akibatnya yang buruk bagi, apa namanya, bagi pasar. Begitu Pak Firman. Ada lagi mungkin silakan? Satu lagi Pak, lantas, tempo hari kan KPPU Kepri itu ada di, Hapena kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada temuan itu kita sekarang kan ditiadakan itu, kantor kantor perwakilannya ditiadakan lagi ya kemarin dengan alasan, nggak tahu juga alasannya apa, tapi jadi sekarang kita kemana Pak untuk pelaporan itu? Ya, Misalnya ada temuan. ada temuan misalnya, wilayah di kita ini ada di Medan Pak kantornya. Nah, Medan ya? orang-orang yang ada di kantor Grahapena itu sekarang mereka pindah ke wilayah di Lampung. Mereka ini sekarang ada di Lampung posisinya, tapi kalau kita sekarang secara kewilayahan, itu berada di bawah naungan kantor Medan. Jadi, nanti kalau ada, apa namanya, temuan-temuan bisa langsung dilayangkan ke kantor Medan gitu kira-kira. Makasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi konteksnya seperti itu ya, artinya oh ya satu lagi, ketika bicara mengenai laporan, ada kewajiban bagi KPPU untuk merahasiakan si pelapor. Apapun ceritanya itu harus dirahasiakan. Ini pernah terjadi dalam kasusnya taksi di Batam. Ya meskipun sekarang, perilakunya mulai muncul kembali seperti dulu lagi, main apa namanya, main apa namanya, harga tembak ya. Tetapi dulu pernah ada yang melaporkan. Ya si pelapor itu kemudian, dirahasiakan. Sampai dengan sekarang nggak diketahui siapa yang melaporkan. Nah itu menjadi sebuah, apa namanya,
perlindungan yang diberikan kepada pelapor. Siapapun nanti yang melaporkan, wajib bagi KPPU untuk merahasiakan. Jadi nanti waktu persidangan yang di dalam KPPU maupun persidangan di upaya keberatan, itu tidak pernah akan diketahui siapa yang melaporkan. Nantinya waktu persidangan di KPPU, itu yang melakukan yang melakukan persidangan hanyalah komisioner, kemudian pihak investigator, sama si terlapornya. Jadi si pelapor nggak muncul di situ. Nanti pada waktu upaya keberatan pun sama. Di situ pihaknya hanya ada hakim, kemudian ada pihak KPPU dan pihak pelapornya. Jadi tidak pernah akan ketahuan siapa yang melaporkan dalam konteks ini, karena kewajiban bagi KPPU untuk merahasiakan. Itu. Jadi sebenarnya posisinya aman siapapun yang mau melaporkan masyarakat sepanjang itu nanti relevan ya. Itu akan ditindaklanjuti oleh KPPU dan itu dirahasiakan identitasnya. Gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Silakan. Baik. Yang kedua, saya mau refresh kembali terkait dengan kasus-kasus yang ada di permasalahan essential facilities. Ada kasus yang pernah diputus oleh KPPU di tahun 2003, 2004, dan 2008. Dari 3 kasus ini, seperti contoh SLI 001 ya, kasusnya Telkom, itu kemudian diduga melakukan pelanggaran pasal 19. Pasal 19 itu bicara mengenai penguasaan pasar, tapi isinya adalah mengenai refusal to deal. Memang judulnya adalah penguasaan pasar, tetapi isinya lebih kepada refusal to deal. Jadi bagaimana caranya menghalang-halangi pelaku usaha sejenis masuk dalam pasar, intinya di situ. Nah, itu kemudian menjadi dasar bagi KPPU untuk menghukum Telkom pada waktu itu yang dikaitkan dengan doktrinnya essential facilities. Nah, pasal 19 ini itu biasanya akan bergandengan dengan pasal 17. Pasal 17 itu adalah kegiatan monopoli. Nah, kegiatan monopoli di dalam prakteknya di Indonesia, kebanyakan kasus-kasus yang muncul itu akan ada ditandai dengan adanya penghalang-halangan bagi persaingan. Penghalang-halangan pelaku usaha masuk di dalam pasar yang sama. Jadi mudah sekali kalau membuktikan pasal 17 dan pasal 19 ini daripada membuktikan masalah tadi, masalah posisi dominan. Meskipun pasal 19 maupun pasal 17 itu sama-sama pendekatannya dengan pasal 25, tetapi dia juga harus dilihat akibat hukumnya. Tetapi itu akan lebih mudah membuktikannya daripada membuktikan posisi dominan. Oke. Nah, ada kalanya posisi dominan itu ada kalanya pasal 19 juga ada digandeng dengan pasal 25, tapi jarang sekali itu muncul. Dalam riset saya pernah menemukan dua kasus yang menggandeng antara pasal 19 dengan pasal 25. Pasal 19 itu adalah refusal to deal ya, dan pasal 25 adalah terkait dengan posisi dominan. Tapi jarang sekali itu kasus itu muncul karena korelasinya sangat sedikit. Ngapain dia, misalnya saya adalah pelaku posisi dominan, kenapa saya harus refusal to deal? Toh saya sudah mendominasi pasar, kenapa saya harus melakukan refusal to deal? Ya. Beda dengan praktek monopoli. Kalau praktek monopoli, dia masih memang di situ dikatakan mengenai penguasaan pasar tertentu. Artinya untuk melihat apakah ada praktek monopoli atau tidak dilihat dari pangsa pasarnya. Tetapi biasanya pelaku praktek monopoli dia lebih lebih cenderung ingin
kekuasaannya di dalam pasar itu masih eksis gitu. Artinya dia masih punya pesaing yang memang pesaing, setara dengan dia. Nah, maka dari itu gimana caranya dia bisa kemudian menghambat pesaing-pesaing itu. Kalau posisi dominan sudah jelas kukunya sudah menancap tajam di dalam pasar gitu, ya. Meskipun sama-sama dilihat dari pangsa pasar, tapi di dalam prakteknya pelaku pelaku praktek monopoli itu sebenarnya chance-nya 50-50 di dalam pasar. Artinya meskipun dia menguasai besar, tapi belum tentu dia bisa bersaing dengan, pelaku usaha yang lain. Tapi kalau posisi dominan sudah pasti. Itu yang membedakan, makanya komposisi pasal 17 dengan pasal 19 itu lebih sering daripada pasal 19 dengan pasal 25. Oke, ini kasus, pelaksanaan kasus pasal 19 ya. Nah, essential facilities ini itu lebih banyak menggunakan ketentuan pasal 19 ya. Kenapa? Karena yang dilihat dari salah satu unsur dalam essential facilities adalah refusal to deal. Meskipun demikian, apa namanya, essential facilities itu sebenarnya tidak hanya masalah refusal to deal. Refusal to deal itu adalah pintu masuk perkara itu muncul. Seperti yang saya katakan tadi terkait dengan pasal 26, 27 itu pintu masuknya adalah kalau 26 adalah jabatan rangkapnya, terus kalau 27 adalah, apa namanya, kepemilikan sahamnya. Itu pintu masuknya. Nah kalau, essential facilities, pintu masuknya adalah refusal to deal. Makanya pasal 19 itu menjadi pasal pembuka. Tapi sebenarnya salah satu unsur yang lain dari essential facility tidak cukup hanya refusal to deal. Ada rangkaian perbuatan penguasaan terhadap sebuah fasilitas. Nah, sebuah fasilitas ini yang tidak mempunyai apa namanya, penggantinya. Fasilitas yang tidak mempunyai penggantinya. Nah, ini yang tidak ada dalam undang-undang kita. Penguasaan terhadap fasilitas yang hanya secara eksklusif dimiliki oleh pelaku usaha tertentu dan itu diperkenankan katakanlah. Itu dalam Undang-Undang 599 tidak diatur. Bahkan di ketentuan pengecualian tidak ada. Tetapi itu ada di dalam pasal yang apa namanya, undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Karena esensi dari kekayaan intelektual itu adalah unsur eksklusivitas. Eksklusivitas itu berarti tidak ada boleh orang melakukan penguasaan terhadap fasilitas tersebut kalau tidak atas persetujuan dari pemilik fasilitas. Nah, kalau dihubungkan dengan pasal, 70 ya, kalau dihubungkan dengan pasal pengecualian yang ada Undang-Undang 599 yang bagian akhir mengatakan pengecualian itu bisa dilakukan oleh karena, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual itu bisa masuk menjadi bagian dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Tapi secara materialnya sendiri, penguasaan eksklusif dari sebuah fasilitas itu tidak diatur dalam Undang-Undang 599 secara materinya. Nah, di negara-negara yang mengembangkan mengenai essential facilities ini sampai dengan saat ini masih pro dan kontra terkait dengan, pertentangan unsur apa namanya, unsur sosial yang ada di dalam essential facilities dengan eksklusivitas yang ada dalam sebuah essential facilities. Jadi di sana sendiri juga masih bertentangan antara eksklusivitas yang dimiliki dengan, basis kekayaan intelektual dan adanya essential facilities yang harus mempunyai nilai sosial, harus dibagi dengan, pelaku usaha lain. Kalau dalam kacamata persaingan usaha harusnya memang harus dibagi, tapi dalam kacamata kekayaan intelektual yang seperti itu tidak boleh. Ya artinya kalau dibagi pun boleh atas persetujuan gitu. Cuman untuk apa namanya, mengatakan bahwa persetujuan harus seperti apa itu tidak diatur dalam kekayaan intelektual. Artinya itu berlakulah pacta sunt servanda, berlakulah ketentuan ya sepanjang disepakati oleh para pihak maka
pemberian essential fasilitas kepada pihak lain itu bisa diperkenankan. Artinya apa namanya, ditentukan oleh hubungan kontraktualnya. Tapi yang dimaui oleh doktrin essential facilities dalam kacamata persaingan usaha, harusnya tanpa ada kontraktualnya, secara apa namanya, konsepnya itu harus secara otomatis berbagi. Nah ini yang sampai di sekarang ini masih berbenturan. Nah, rata-rata di praktek di Amerika, dalam kasus-kasus di Amerika, yang banyak muncul dominan terhadap, terkait dengan essential facilities itu kalau misalnya ada prakteknya eksklusivitas oleh karena kekayaan intelektual dengan doktrin essential facilities itu berbenturan, maka yang akan dimenangkan adalah kekayaan intelektualnya. Ya, kalau dari konteks itu ya sebenarnya saya memahami kenapa, karena kalau kemudian eksklusivitas yang dimiliki oleh kekayaan intelektual kemudian didobrak oleh doktrin essential facilities versinya persaingan usaha, maka akan merusak tatanan yang ada di dalam kekayaan intelektual. Jadi nanti semua orang, semua pelaku usaha akan menggunakan dalil essential facilities-nya persaingan usaha untuk mendobrak eksklusivitas yang dimiliki oleh kekayaan intelektual. Makanya di sana dalam prakteknya pun putusan-putusan hakim masih konsisten dengan apa namanya, apabila ada pertentangan antara doktrin essential facilities dengan kekayaan intelektual, maka yang dimenangkan adalah kekayaan intelektualnya. Oke, jadi konteksnya seperti itu. Nah, jika eh, jika tidak ada, bagaimana kalau jika tidak ada kekayaan intelektualnya? Maka yang berlaku adalah doktrin essential facilities versi persaingan usaha. Nah, untuk menutupi kelemahan itu supaya tidak didobrak oleh doktrin ini, maka dia bisa menggunakan kekayaan intelektual. Tapi dalam dalam apa namanya, dalam konteks ini misalnya, kasus hak siar Liga Inggris, adakah kekayaan intelektual yang muncul di sini? Kasus Telkom SLI 001, adakah kekayaan intelektual yang muncul di sini? Bagaimana membuat batasan terkait kekayaan intelektual yang muncul? Sehingga dia bisa terbebas dari pelaksanaan doktrin essential facilities. Itu pertanyaan lanjutannya. Kita diskusikan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana menentukan apa namanya, kekayaan intelektual yang bisa mengesampingkan doktrin essential facilities itu. Silakan. Izin Dokter Yudi, mungkin contoh kasusnya yang pernah dimenangkan atau putusan-putusan hakim, salah satunya contoh kasusnya yang konsisten masih memenangkan haki tadi. Ada nggak contohnya? Yang di Indonesia atau di Amerika? Indonesia aja Pak. Izin. Kalau di Indonesia, apa namanya, ini contoh seperti ini. Hak siar Liga Inggris. Hak siar Liga Inggris ini ada ininya nggak? Ada kekayaan intelektualnya nggak? Ada unsur kekayaan intelektualnya? Tidak. Ada? Kalau dia bentuk dalam konteks apa namanya, konten gitu ya. Ini kan bicaranya mengenai siaran ya, berarti konten gitu ya. Itu ada unsur kekayaan intelektualnya nggak kira-kira?
Lebih ke hak siarnya saja, Pak. Hak siar itu kan hak lanjutan. Seperti misalnya BPL. Saya misalnya direktur dari BPL. Jadi artinya saya punya apa namanya, punya konten. Saya yang punya konten. Seperti contoh saya punya video di YouTube gitu ya. Saya yang punya konten itu. Itu kira-kira ada nggak unsur kekayaan intelektualnya di situ? Dari sisi BPL-nya dulu. Izin, kalau dia lanjutan mungkin nggak ada hakinya, Pak. Oke. Jadi bisa saja misalnya saya membuat video, saya membuat sebuah konten, berarti dari sisi itu saja dulu ada namanya, ada unsur kekayaan intelektualnya, yaitu hak cipta. Terus kemudian saya memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan video saya atau menggunakan video saya. Dan sisi itu berarti ada konten yang berlisensi hak cipta kemudian saya berikan kepada pihak lain untuk dia apa namanya gunakan. Logika yang sama terjadi dalam hak siar Liga Inggris ini. Jadi si pemilik hak cipta katakanlah itu adalah BPL-nya sebagai pencipta kontennya. Kemudian dia melakukan lisensi kepada pihak-pihak lain di luar sana. Nah, salah satunya adalah perusahaan di sini, perusahaan di Indonesia yang mempunyai hak siar tersebut. Di sini sebenarnya ada konten kekayaan intelektualnya, meskipun itu lanjutan. Ya, karena yang diterima di Indonesia itu, perusahaan di Indonesia itu kan adalah lisensi ya, artinya persetujuan atas penggunaan siaran tersebut. Nah, kalau konteks itu yang terjadi, maka di sini ada perbenturan sebenarnya antara kekayaan intelektual dengan Doctrine Essential Facilities. Tapi ternyata KPPU lebih memilih terkait dengan pelaksanaan Doctrine Essential Facilities-nya. Nah, tapi Bapak bisa perhatikan di sini. Apa pertimbangan yang dominan dari komisi untuk melihat kenapa kemudian komisi memilih essential facilities-nya daripada eksklusivitas di dalam hak cipta? Apa yang dilihat oleh KPPU di sini? Ini Bapak. Yang dilihat oleh KPPU adalah proses perolehannya. Jadi perbenturan itu ternyata menurut apa namanya KPPU tidak berhenti di masalah eksklusivitas hak ciptanya, tapi kemudian perolehan terkait dengan hak eksklusifnya itu sendiri, maksudnya peroleh apa namanya perusahaan Indonesia memperoleh hak eksklusif tadi ya, itu diperoleh dengan cara tidak kompetitif. Yang dimaksud oleh KPPU itu apa? Mereka memperolehnya dengan cara apa namanya mendapatkan langsung kepada si apa namanya agennya BPL seperti kayak penunjukan lah. Jadi tidak ada kayak seperti semua orang boleh melakukan proposal kepada pihak agen BPL, kemudian nanti agen BPL akan memilih yang mana. Itu maksudnya KPPU. Itu yang dimaksud dengan proses perolehannya yang tidak dengan cara kompetitif. Nah, ini yang dilihat oleh si KPPU dari sisi inputnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi outputnya. Ada dampak anti persaingan pada pasar bersangkutan. Dampak anti persaingan ini muncul ketika pemilik hak eksklusif di Indonesia itu kemudian memilih siapa yang bisa bekerja sama dengan dia dan siapa yang tidak bisa. Makanya mereka KPPU menggunakan ketentuan pasal 19 itu. Tapi kalau pasal proses tidak kompetitifnya, kemudian pasal terkait dengan konten yang penting yang kategori sebagai essential facilities itu nggak bisa, karena nggak ada dasarnya kalau yang ini. Yang ada dasarnya adalah terkait dengan dampak anti persaingannya ini, yang bisa dilihat dari sisi apa? Pasal 19-nya itu. Nah, ini membuktikan bahwa
khusus untuk kasus hak siar Liga Inggris, yang mana itu ada, apa namanya, unsur kekayaan intelektualnya, ternyata KPPU tidak ansih melihat sama seperti praktek di mana, di Amerika. Dia melihat apa namanya, konteks yang lain seperti proses perolehannya, kemudian dampak anti persaingannya gitu. Itu kasus dari hak siar Liga Inggris. Nah, sekarang kita lihat dari kasus Telkom. Menurut Bapak Ibu, apakah di sini ada unsur kekayaan intelektualnya? Adakah apa namanya, kekayaan intelektual unsur kekayaan intelektual dalam kasus Telkom? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kasus Telkom itu, dia menggunakan teknologi sambungan langsung internasional. Nah, Telkom dalam konteks ini, dia bukan pemilik teknologi tersebut. Ya, artinya dia mendapatkan tanda kutip lisensi atau persetujuan untuk menggunakan fasilitas sehingga bisa menyambung antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, pada waktu itu hanya Telkom yang punya fasilitas sambungan langsung tersebut. Nah, di sini meskipun katakanlah kekayaan intelektualnya bukan milik Telkom, tapi dia mendapatkan lisensi dari apa namanya, pemilik teknologi. Ya, artinya ada unsur kekayaan intelektual di dalamnya. Tapi sekali lagi sama seperti kasus hak siar Liga Inggris, KPPU tidak melihat hanya itu saja. Dia melihat dari sisi kompetisinya. Apalagi kemudian Telkom memilih-milih, memilah-milah siapa yang bisa diajak kerjasama. Bahkan ada beberapa bukti penolakan di dalam kasus ini. Itu yang dilihat oleh KPPU. Nah, belajar dari dua pengalaman ini, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sepanjang unsur kekayaan intelektual itu sifatnya lanjutan, meskipun itu kategori essential facilities ataupun tidak ya, sepanjang itu sifatnya lanjutan, maka KPPU tidak terbentur oleh kekayaan intelektualnya. Nah, beda konsepnya kalau misalnya kekayaan intelektual itu milik atau terdaftar di Indonesia. Ya, kalau yang di sini kan dia apa namanya, lisensi ya, artinya adalah unsur kekayaan intelektual yang lanjutan. Kalau dia kekayaan intelektual itu terdaftar, misalnya saya punya paten dan satu-satunya di Indonesia itu patennya milik saya dan itu terdaftar di Indonesia, maka saya bisa kemudian melakukan kerjasama kepada pihak lain. Nah, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan sebagai halangan doktrin essential facilities. Memang kasus yang seperti ini belum belum sepanjang saya tahu belum ada, ya, belum belum ada. Cuman sekali lagi, bisa jadi KPPU harus melihat itu kenapa, karena di dalam pasal pengecualian di Undang-Undang 599 itu mengatakan sepanjang itu diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 itu tidak berlaku.
Itulah ketentuan yang kemudian bisa menggugurkan tuntutan terkait dengan essential facilities melawan kekayaan intelektual. Nah, kalau ini dalam kasus Telkom maupun kasus hak siar Liga Inggris, itu adalah lanjutan, which is itu tidak terdaftar. Artinya mereka hanya melaksanakan sebuah perjanjian kerjasama dengan pihak lain di sana, yang mereka di sana mungkin menjadi, eee, apa namanya, mempunyai hak cipta menurut hukum negara mereka. Atau kalau di SLI mempunyai paten menurut hukum di negara mereka, gitu. Jadi, eee, konsepnya harus dipilah artinya. Kalau dilihat dari sisi 2 kasus ini, meskipun ada unsur keintelektualnya, tetapi karena ini sifat lanjutan dan tidak terdaftar, tidak ada alasan bagi KPPU untuk tidak tidak melanjutkan doktrin essential facilities. Tetapi kalau misalnya kekayaan intelektual itu terdaftar di Indonesia, justru sebaliknya tidak ada alasan bagi KPPU untuk melanjutkan doktrin essential facilities terhadap kekayaan intelektual terdaftar di Indonesia. Karena nanti kalau dia lanjutkan, meskipun ada terbukti unsur refusal to deal-nya, tapi kalau dia lanjutkan, maka dia berbenturan dengan pasal pengecualian itu. Itu yang menjadi momok bagi, KPPU kalau dia mau melanjutkan. Itu, konsep berpikirnya terkait dengan kekayaan intelektual versus essential facilities. Oke, Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan silakan. Ada Bapak Ibu? Belum ada Oke nih Pak, sepertinya. oke, belum ada. Nah, ada kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini, nanti saya minta Bapak Ibu yang mengelaborasi ya. Tapi maksud saya begini, ini salah satu jenis kasus yang paling sulit dibuktikan oleh KPPU, yaitu adalah kartel. Meskipun ada fakta bahwa KPPU pernah berhasil membuktikan mengenai kartel SMS contohnya. Dulu pernah terjadi kartel SMS kemudian terbukti, kemudian kartel tiket ya, itu juga pernah terbukti ya, tapi perjalanannya panjang. Nah, beberapa kasus-kasus terkait dengan dugaan kartel yang lain, seperti bawang putih segala macam termasuk minyak goreng, itu sampai dengan saat ini juga belum menjadi sebuah kasus di persaingan usaha. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah terkait dengan kasus-kasus kartel. Apa sih yang membuat KPPU itu kesulitan di dalam, apa namanya, melakukan pemeriksaan terhadap kasus kartel tersebut? Nah, ini tugas short time ya, artinya, Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengelaborasi dalam waktu singkat. Saya berikan waktu, 15 menit untuk mengelaborasi kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPU di dalam membuktikan kasus-kasus kartel itu apa saja kira-kira? Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Maksud saya adalah Bapak Ibu silakan mencari kendala-kendala tersebut, nanti jam 9 ini saya akan coba bertanya kepada Bapak Ibu terkait dengan apa sih yang menjadi kendala dalam kasus kartel. Karena itu menjadi salah satu momok bagi KPPU dalam pembuktian. Meskipun ada kasus lain yang memang dia berhasil membuktikan itu. Silakan waktunya Bapak Ibu 15 menit untuk mengelaborasi. Ini bukan kelompok, silakan pribadi aja masing-masing cari
data terkait dengan, kendala KPPU di dalam memeriksa ataupun membuktikan kasus kartel. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak, kan? Silakan Pak Hendri. Baik Pak, berdasarkan beberapa referensi yang saya temukan tadi Pak, salah satu kesulitan dari KPPU dalam membuktikan adanya kartel ini adalah dalam mencari bukti yang dimana kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, bukti itu kan hanya berupa dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan pelaku usaha atau ya itu beberapa atau secara langsung, bukti langsung bahasa yang di sini Pak. Nah, tetapi dalam kondisi kartel ini kan untuk mencari bukti langsung ini yang sangat sulit karena memang kejadian atau kondisi kartel ini biasanya akan mereka akan menghindari kondisi kesepakatan tertulis yang menjadi bukti langsung mereka melakukan sebuah penelitian kartel ini. Makanya yang beberapa kasus yang diajukan oleh KPPU itu menggunakan bukti tidak langsung, artinya bukti selain tadi yang keterangan saksi, ahli, surat, dokumen, dan petunjuk tadi atau dan hakim itu berdasarkan mungkin bukti tidak langsung ini seperti perjalanan mereka ke lokasi yang sama, kemudian rekaman pembicaraan. Nah, sedangkan untuk bukti tidak langsung ini tidak bisa diakomodir, belum masuk dalam bukti yang bisa diterima sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu Pak. Nah, itu dalam membuktikannya ini. Sehingga beberapa kasus yang diputus di tingkat pertama, kemudian pas saat dikasasi, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung putusan dari pengadilan tingkat pertama karena menggunakan bukti tidak langsung tadi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendri. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Silakan. Mungkin Dr. Yudi. Pak Wirman, silakan. Terima kasih. Jadi saya mulai dari apa itu yang dinamakan kartel. Kartel itu adalah gabungan beberapa perusahaan yang bertujuan mengendalikan produksi, kemudian persaingan dan harga hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Lebih kurang saya sepemahaman dengan rekan saya Bang Henry tadi, namun ada sedikit yang mungkin ada pengembangan dari sisi sulitnya KPPU untuk membuktikan kartel. Jadi kartel itu memang selalu dilakukan dengan rahasia dan tertutup. Nah, kemudian terdapat jadi KPPU itu punya pekerjaan berat untuk membuktikan adanya praktik kartel tadi, yang mana ada dua prinsip bukti, yaitu bukti langsung maupun bukti tidak langsung. Nah, karena sulitnya dari praktik kartel ini, karena tertutupnya praktik kartel ini, tentu KPPU sulit untuk membuktikan adanya bukti langsung tadi. Jadi KPPU hanya selalu menggunakan bukti atau bukti yang tidak langsung, atau selalu disebut dengan circumstantial evidence. Nah, jadi bukti tidak langsung tadi seperti yang literatur yang saya baca itu ada bukti komunikasi, mungkin bukti ekonomi di situ. Nah, jadi pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Nah, namun jadi ketika diadakannya penyelidikan terhadap suatu kasus, KPPU itu hanya memenuhi
selalu mendapati bukti yang tidak langsung tadi. Nah, kalau kita melihat dari bukti ini adalah suatu petunjuk gitu loh. Jadi petunjuk yang kemudian sebagaimana yang kita ketahui untuk memutus suatu kesalahan itu selalu harus ada 2 alat bukti. Nah, jadi cukup baru hanya satu bukti saja, yaitu bukti petunjuk. Yang mana rangkuman dari bukti tidak langsung tadi. Nah, jadi selalu kekurangan bukti KPPU dalam hal ini karena sulitnya membuktikan contoh seperti membuktikan adanya suatu perjanjian atau dokumen-dokumen yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, kemudian bagaimana mengatur wilayah pemasaran, kemudian mau mengatur produksi dan lain-lain. Itu sangat sulit. Itulah hambatan-hambatan yang KPPU temukan di lapangan. Demikian, Dr. Yudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wirman. Ada lagi, ini dari ibu-ibu saya belum mendengar suaranya nih. Bu Ayu, Bu Kristina, Bu Miming, Bu Nofri. Silakan nih. Ayo tunjukkan emansipasinya. Silakan Bu Miming. Oh, iya Pak, malam Pak. Untuk penjelasan sebelumnya kan sudah lumayan jelas ya menurut saya dari Pak Wirman sama Pak Henry. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk kartel ini menurut saya tantangan yang dihadapi KPPU dalam untuk pembuktiannya itu sesuai yang dikatakan Pak Wirman sama Pak Henry tadi bahwa pembuktian itu ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Nah, untuk bukti langsung itu pembuktiannya susah karena biasanya para pelaku usaha ini dalam melakukan tindakan kartel itu mereka membuat perjanjian itu secara lisan atau tidak tertulis. Nah, itu salah satu tantangan yang dihadapi KPPU untuk membuktikan kartel ini. Kemudian para konspirator yaitu para pelaku usaha yang saling berjanji mengikatkan diri membuat kesepakatan kartel ini berusaha merahasiakan. Jadi bagaimana bahwa kesepakatan mereka ini tetap tersembunyi, rahasia sehingga tidak diketahui oleh pihak eksternal. Kemudian lagi karena tindakan-tindakan yang dilaksanakan pelaku usaha tersebut secara tidak tertulis perjanjiannya, kemudian para konspiratornya ini pun dirahasiakan. Jadi tindakan terselubung yang mereka lakukan itu pendeteksiannya sulit. Itu untuk bukti langsungnya. Kalau untuk bukti tidak langsungnya sudah lebih kurang dijelaskan oleh Pak Wirman tadi. Bukti tidak langsung itu berupa komunikasi di antara mereka. Jadi misalnya mungkin KPPU bisa melakukan pengawasan atau pengawasan inisiatif atau apa istilahnya itu ya, secara inisiatif misalnya ada kasus yang diduga nih ada tindakan kartel di dalamnya. Nah, mungkin bisa melakukan operasi tangkap tangan. Jadi apabila para pelaku atau pesaing usaha ini misalnya beberapa pesaing usaha, nah mereka bertemu nih, berjanji ketemuan di mana. Nah, itu termasuk salah satu bukti komunikasi di antara mereka mengadakan perjanjian. Itu salah satu tantangan berupa bukti tidak langsung yang dihadapi KPPU dalam pembuktian kartel ini. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Miming. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Izin Pak Dokter. Silakan Pak Imbu. Terima kasih. Dok. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, Dokter, gini Pak Yudi. Jadi memang diperlukan pimpinan atau anggota KPPU yang orangnya berintegritas dan harus berani, Pak. Saya yakin sebenarnya kendala-kendala itu bisa dilihat dengan jelas, Pak.
memang itu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang ya konglomerat lah Pak. Bahkan ya pesaing-pesaing yang baru akan masuk akan dihalang-halangin. Bahkan kalau perlu, dulu pernah ada kejadian mau masuk diborong semua sehingga kehabisan bahan bakunya itu Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, di satu pihak memang KPU harus orang-orang yang memang berani dari integritas Pak, sehingga bisa menegakkan kebenaran untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Dr. Didi. Baik, terima kasih Pak Embo. Oke, saya share dulu ya esensi dari sebuah kartel menurut undang-undang kita itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi yang pertama, kartel menurut undang-undang kita itu ada esensinya, kategorinya dia masuk kepada perjanjian yang dilarang. Karena dia masuk kepada perjanjian yang dilarang, maka esensi utama dari sebuah kartel itu adanya sebuah perjanjian. Memang di dalam pasal 1 sudah dijelaskan perjanjian dimaksud itu bisa berbentuk apapun, baik itu lisan maupun tertulis. Nah, tetapi yang jadi permasalahan adalah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, praktek kartel yang terjadi itu lebih banyak kepada diam-diam. Artinya tidak pernah akan muncul yang namanya kesepakatan tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah. Waktu kita membahas mengenai perbandingan hukum ya, salah satu yang di-concern-kan ya, kalau kita masih menggunakan konsep definisi perjanjian menurut KUH Perdata di dalam pasal 1313 itu, maka otomatis kita akan terbelenggu dengan yang namanya Oference Com. Artinya kita terbelenggu hanya dengan adanya sebuah persetujuan. Sedangkan perjanjian dalam konteks di common law, di sistem common law, mereka sudah memperluas, tidak hanya berupa persetujuan yang diwujudkan dalam bentuk kontrak, tetapi juga bisa berupa arrangement, mengarah kepada sebuah persetujuan, termasuk di dalamnya MOU, itu menjadi sebuah bagian dari perjanjian itu. Nah, di Indonesia masih belum. Artinya kalau mau membuktikan mengenai perjanjiannya harus dilihat sepakatannya itu. Baik itu kesepakatannya memang jelas-jelas, eksplisit, berkelihatan, ataupun secara diam-diam. Nah, kalau saya memahami konteks berpikirnya KPPU, dengan dia pernah membuat putusannya, dalam putusan-putusan kartel kemudian mengkategorisasikan bahwa ini kategori perjanjian, kesepakatan yang dibuat secara diam-diam, maka KPPU sebenarnya dia sangat menjiwai dengan konsep arrangement di dalam sistem common law. Ya, tetapi sekarang pertanyaannya kembali tadi juga disampaikan, hakim kita itu memahami itu atau tidak. Artinya kalau hakim kita masih bersikukuh terhadap konsepnya KUH Perdata, maka apapun ceritanya yang dimaksud oleh KPPU dengan konsep arrangement tadi tidak akan pernah masuk di benak pikirnya para hakim. Ini menjadi kendala memang di dalam permasalahan melihat sebuah perjanjian. Oke, jadi unsur utama di dalam sebuah kartel adalah adanya perjanjian. Pertanyaan selanjutnya subjeknya. Siapa yang membuat perjanjian itu? Perjanjian itu dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing. Artinya yang membuat itu menjadi sebuah kartel adalah ketika ada satu pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing itu melakukan perjanjian. Nah, di sini berarti ada sebuah bisnis yang mana perusahaan A dan perusahaan B itu punya satu bisnis yang sama. Which is seharusnya dalam pasar yang sama, dia adalah dia adalah pesaing gitu. Terus kemudian unsur selanjutnya adalah apa yang ada di dalam perjanjian itu. Secara material yang harus ada untuk terkategori menjadi sebuah kartel itu adalah adanya unsur untuk mempengaruhi harga. Unsur mempengaruhi harga itu bisa banyak macam. Makanya pasal 11 ini itu bisa bergandengan dengan ketentuan yang lain. Biasanya di dalam praktek kasus-kasus yang pernah ada,
itu gandengannya adalah masalah, price fixing yang ada dalam pasal 5. Kemudian terkait dengan predatory pricing yang ada di dalam pasal 7. Terus kemudian terkait dengan, pembagian wilayah. Kalau tidak salah saya di pasal 9 itu. Dan juga ada masalah pemboikotan. Nah, itu, unsur untuk mempengaruhi harga. Ya, artinya ada bentuknya bisa dia price fixing, bisa predatory pricing, bisa boykot ya, dan sebagainya. Nah, kalau menurut, formula di dalam pasal 11 ini, mempengaruhi harga itu bisa dengan cara apa? Mengatur produksi dan atau pemasaran. Nah, ini wujudnya apa? Yaitu bisa bentuk tadi itu. Bisa bentuk price fixing, bisa bentuk predatory pricing, bisa bentuk, apa namanya, pembagian wilayah, bisa juga bentuk, apa namanya, boykot gitu ya. Bisa juga bentuk seperti itu. Nah, ini esensi material yang harus ada di dalam untuk disebut sebagai sebuah kartel. Kemudian yang kedua, pendekatan dalam, kartel ini adalah rule of reason, yang mana harus dilihat akibatnya. Apabila ada katakanlah perjanjian muncul antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing, memang itu terkategori sebuah kartel, tetapi apabila akibatnya tidak buruk bagi pasar, atau kerugian yang bagi pasar itu tidak lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku kartel, maka itu bukanlah pelanggaran. Artinya bukan kategori yang bisa diberikan, sanksi ya oleh KPPU. Meskipun terbukti ada kartelnya. Tapi karena pendekatan di Indonesia itu kartel adalah rule of reason, mau nggak mau berarti harus dilihat akibatnya. Itu kalau kita masih ingat, waktu kita bahas mengenai perbandingan, di negara-negara lain, seperti Amerika contohnya, pasal mengenai kartel itu, dia sudah kategori pendekatannya, versi ilegal. Cukup membuktikan mengenai perbuatan kartelnya itu ada, perjanjian mengenai kartelnya itu ada, maka nggak perlu lagi dilihat akibatnya. Itu sudah cukup untuk diberikan sanksi ketika terbukti. Tapi Indonesia masih menggunakan rule of reason. Ada alasannya kenapa seperti itu. Jadi begini, secara analisa ekonomi mikro, jadi ada kondisi tertentu para pelaku usaha itu punya perilaku kartel. Bukan by design, tapi, automatically, artinya secara otomatis. Karena memang, kehendak pasar. Jadi contoh begini, biasanya itu terjadi dalam kondisi apabila demand di dalam pasar itu tinggi. Sedangkan, barang atau jasa yang ada dalam pasar itu rendah. Sehingga di sini, kalau pelaku usaha melihat itu, maka dia akan melihat sebuah kesempatan. Di sini ada sebuah kesempatan untuk dia mendapatkan keuntungan, ya. Nah, kecenderungan pelaku usaha itu membuat kesempatan ini adalah dengan cara, ya bagaimanapun caranya dia bisa mendapatkan barang ataupun jasa yang diinginkan oleh pasar itu. Salah satu wujudnya adalah bentuk kerjasama. Ya, kerjasama bisa dilakukan dengan sesama mereka, sesama pesaingnya juga. Mereka sama-sama mendatangkan barang atau jasa itu dengan biaya yang ditanggung bersama-sama, meskipun itu persaingan ya, karena apa namanya barang atau jasa itu dibutuhkan oleh pasar karena demand-nya tinggi, maka mereka mau bekerja sama. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Persaingannya menjadi minim, terus barang ataupun jasa yang disuplai kepada pasar ya, itu hasil kerjasama antara para pelaku usaha yang sejenis. Ini konsep kartel, tapi bukan by design, bukan oleh karena kesengajaan, artinya sengaja dari awal dia akan mendesain untuk melakukan, mempengaruhi harga, tidak. Tapi by market ya, yang menimbulkan itu oleh karena memang ada market yang menghendaki seperti itu. Nah, yang seperti ini bukan kategori sebagai pelanggaran kalau menurut hukum Indonesia. Sehingga apa? Pendekatan di Indonesia masih menggunakan rule of reason.
pasar di Indonesia masih banyak kondisi-kondisi pelaku pelaku usaha itu terjebak dengan perilaku kartel oleh karena by market, bukan by design. Maka dari itu pendekatan kartel di Indonesia masih menggunakan rule of reason, itu alasannya. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi pembuktian betul, memang kebanyakan pembuktian yang bisa diungkap ya di dalam praktek kartel ini adalah terkait dengan indirect evidence, bukti tidak langsung. Itu yang menjadi permasalahan utama. Kalau bagi sisi KPPU itu clear, nggak ada masalah. Artinya KPPU mau menggunakan direct evidence boleh, indirect evidence juga nggak masalah. Cuman yang jadi kendala adalah ketika berbenturan dengan itu tadi. Pada waktu masuk kepada upaya keberatan di pengadilan negeri maupun di Mahkamah Agung, pertanyaannya adalah apakah hakim itu sepaham dengan konsep indirect evidence ini? Sekali lagi kalau dia masih menggunakan konsep KUH Perdata untuk mengadili perkara-perkara keberatan, maka otomatis yang dalam benak dia adalah hanya ada direct evidence. Nah, yang seperti ini menjadi sulit gitu ya. Itu yang menjadi kesulitan bagi penegakan hukum di dalam kartel. Kemudian bagaimana sih menentukan ini kartel atau tidak? Dilihat dari tingkat kesulitannya ya. Ada dua hal yang membuat kartel itu sulit untuk dideteksi, deteksi awal ya. Yang pertama, apabila pelaku kartelnya, para pelaku usahanya itu jumlah perusahaannya banyak. Tidak sedikit, misalnya kalau 5 itu kan masih bisa dihitung jari, 10 masih bisa dihitung jari. Tapi ini misalnya puluhan atau ratusan yang melakukan kerjasama kartel gitu. Itu sulit sekali untuk menelusuri memang benar-benar ada kartel tidak. Yang kedua adalah derajat dari korporasinya itu berbeda. Misalnya ada pelaku levelnya besar, ada pelaku levelnya menengah, ada pelaku levelnya usaha kecil. Nah, itu ketika dalam satu kelompok kartel itu terdiri dari beberapa level seperti itu akan mempersulit penyelidikan. Karena bisa jadi itu menjadi bias, artinya menjadi sebuah cover bagi pelaku kartel yang sebenarnya. Makanya prinsip kemitraan itu menjadi sesuatu yang fokus saat ini bagi KPPU adalah apa? Karena potensi sekali untuk menjadi cover bagi pelaku-pelaku pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi mengatasnamakan UMKM sebagai covernya, bekerja sama dengan UMKM, tapi sebenarnya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di Undang-Undang Nomor 5. Nah, salah satunya adalah masalah kartel. Jadi UMKM itu dijadikan sebagai cover, padahal mereka melakukan kartel. Nah, ini sulit. Kalau yang mudah bagi KPPU apabila kalau yang melakukan kerjasama itu adalah pelaku usaha yang sejenis ya, bukan sejenis, setara. Misalnya dia kategori pelaku usaha besar gitu ya, yang pesaingnya juga usaha besar gitu. Katakanlah yang pernah terbukti adalah masalah SMS di tahun 2008. Ya, itu mudah karena apa? Karena sesama pelaku usaha pesaing itu levelnya sama, sama-sama kategori usaha besar gitu. Nah, ini mudah bagi KPPU untuk menindaklanjutinya. Tapi kalau itu punya derajat yang berbeda, nah ini yang menjadi masalah. Itu menjadi tingkat kesulitan yang tinggi bagi KPPU untuk menindaklanjuti. Nah, kemudian dilihat dari sisi alat bukti, sebenarnya kalau belajar dari praktek putusan-putusan KPPU terkait dengan kartel ya, sebagian besar ya, itu lebih mengarah kepada indirect evidence. Dan kembali pertanyaannya, apakah indirect evidence ini bisa diterima oleh hakim di pengadilan negeri maupun di Mahkamah Agung atau tidak? Kalau menurut saya ini tinggal KPPU sowan ke Mahkamah Agung, ngobrol-ngobrol selesai gitu.
Nanti dari Mahkamah Agung keluarkan surat edaran atau semacamnya, sehingga hakimnya harus tunduk terhadap surat edaran tersebut, kira-kira begitulah. Tapi ini ya sekali lagi dibutuhkan seperti Pak Imbo katakan, dibutuhkan apa namanya, willingness dari para pembuat kebijakan hukum di Mahkamah Agung maupun di KPPU. Memang nggak mudah kalau masalah itu. Nah, sekarang bagaimana melihat akibatnya? Ini juga hal yang sulit. Tadi saya katakan, kenapa kok Indonesia menggunakan pendekatan rule of reason daripada versi ilegal, sedangkan di negara seperti Amerika sudah menggunakan pendekatan versi ilegal. Karena praktek pasar di Indonesia ternyata ada pelaku usaha itu terpaksa melakukan kartel bukan karena by design, tapi by market. Oleh karena posisi market yang menginginkan seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu tidak ada intention ya, tidak ada niatan bagi pelaku usaha untuk membuat kartel. Artinya mempengaruhi harga dari awal, tidak ada. Terus bagaimana kita bisa melihat akibat akibat terhadap pasar? Yang pertama adalah adanya pengurangan produksi barang atau jasa. Jadi dilihat dari sisi itu. Seperti contoh beberapa tahun yang lalu ada masalah bawang putih ya kalau nggak salah. Terus minyak goreng. Nah, itu sebuah tanda awal adanya akibat dari sebuah kartel. Kemudian market power, penguasaan terhadap sebuah pangsa pasar di dalam pasar yang sama. Nah, ketika market power-nya besar dan di situ ada posisi-posisi di mana pelaku usaha itu kemudian terkategori melakukan perjanjian dan melakukan penguasaan pangsa pasar, termasuk juga di dalamnya ada potensi posisi dominan ya. Artinya antar pelaku usaha itu yang sebenarnya pesaing tetapi sebenarnya itu kepemilikannya sama katakanlah. Nah, itu menjadi salah satu indikasi dalam akibat. Nah, kemudian efisiensi. Apabila efisiensi yang dihasilkan dari kartel itu melebihi kerugian yang diakibatkannya, ya, artinya efisiensinya itu ada gitu ya, maka itu akibat yang seperti itu tidak merupakan pelanggaran. Tapi kalau efisiensi ini tidak ada, sehingga kerugiannya di pasar itu lebih besar daripada nilai efisiensinya tadi, maka itulah yang kemudian ukuran untuk disebut sebagai akibat persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada balancing test. Ini yang paling mudah ya bagi KPPU untuk melihat akibatnya. Meskipun dia harus melihat dari data yang didapatkan. Nah, balancing test itu adalah memeriksa terkait dengan ukuran keuntungan yang diperoleh oleh kartel dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan. Ya. Jika keuntungan yang diperoleh itu lebih besar ya, dibandingkan dengan kerugian diakibatkannya, maka tindakan tersebut itu masih bisa dibenarkan. Tapi apabila kerugian di pasar itu lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan dari kartel ini, maka tindakan tersebut itu yang kategori melanggar. Jadi yang paling mudah dari semua sekian indikator untuk melihat akibat itu tadi, itu adalah balancing test. Cuman di dalam prakteknya balancing test itu tidak boleh hanya sendirian. Artinya selain balancing test juga harus dilihat dari hal yang lain seperti market power dan sebagainya tadi. Itu kira-kira. Nah, dari sekian indikasi, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh KPPU dalam membuktikan selain masalah indirect evidence, menganalisis terkait dengan pelaku usaha dari sisi subjeknya ya. Terus yang kedua menganalisis mengenai akibatnya. Dan sekali lagi, indirect evidence seperti dokumen ya, laporan keuangan itu kategori indirect evidence, dan itulah menjadi sumber untuk menganalisis selanjutnya. Jadi kalau sumbernya itu dibantah oleh hakim di tingkat keberatan,
maka hasil analisisnya juga akan terhapus dengan sendirinya. Artinya dianggap tidak pernah ada analisis yang seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah memang, Bapak Ibu sekalian. Makanya kasus kartel di Indonesia itu meskipun indikasi awalnya itu sudah kelihatan, meskipun akibatnya juga sudah bisa dianalisa, tapi faktanya tidak semulus apa yang dibayangkan. Ya. Ini memang luar biasa. Ya, sepanjang kartel itu masih menggunakan pendekatan rule of reason, tingkat kesulitan KPPU dalam membuktikan masalah kartel itu berada di tingkat yang maksimal. Itu sulit sekali. Itu kira-kira. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian masalah kartel. Dan saya rasa juga tidak hanya masalah kartel ya. Indirect evidence itu juga banyak ditemui dalam praktek kasus-kasus di perkara yang lain. Sekali lagi kembali ke pemahaman hakim ketika dia melihat di tingkat upaya keberatan. Apakah hakim setuju dengan indirect evidence itu atau tidak? Atau jangan-jangan hakim punya persepsi yang lain. Seperti contoh waktu kasusnya Carrefour. Nah, di situ kan ada dua pertentangan antara pasar bersangkutan yang dilihat itu apakah pasar retail ataukah pasar pemasok gitu kan. Tapi hakim memilih kepada pasar pasar retailnya, bukan pasar pemasok. Jadi itu yang seperti itu yang memang menjadi kendala bagi penegakan hukum di hukum persaingan usaha. Artinya yang dibuat oleh peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan upaya keberatan terhadap kasus persaingan usaha itu hanyalah melanjutkan apa yang menjadi kehendak dari undang-undang semata. Tapi esensi utama di dalam Undang-Undang 5 tahun 99 itu tidak diakomodir dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut. Jadi yang dilihat di situ itu hanya formalitas bagaimana prosedur menjalankan upaya keberatan. Di situ juga dicantumkan mengenai alat bukti yang harusnya ada. Nah, kenapa di undang-undangnya juga mencantumkan hal yang sama gitu loh. Tapi ketika bicara breakdown dari alat bukti yang ada itu, bicara mengenai indirect evidence, nah itu menjadi pertentangan bagi hakim. Karena mindset hakim masih melihat dari kacamata KUH Perdata. Nah, ini menjadi sulit bagi penegakan di persaingan usaha, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini menjadi kajian yang menarik ya Bapak Ibu. Menjadi kajian yang menarik, artinya terkait dengan permasalahan-permasalahan timbul, kesulitan ataupun kendala penegakan di persaingan usaha, ya, apalagi ketika dibawa sampai kepada tingkat keberatan, ya, itu menjadi sebuah permasalahan ya. Ya, ada sebuah jurang yang bisa kita teliti di situ, kira-kira begitu. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau didiskusikan dulu, silakan Bapak Ibu. Mungkin sedikit Dr. Yudi. Silakan. Ya, kalau kita lihat dari penegakan hukum penegakan hukum persaingan usaha dan anti monopoli ini kan peran KPPU itu besar sekali. Jadi kita sebagai praktisi di lapangan itu selalu juga ketemu kendala seperti ya memang tadi seperti Pak Imbu bilang KPPU ini orang yang harus berani, berintegritas dan lain-lain lah ya. Cuman kita sebagai praktisi di lapangan kan selalu menemukan kendala-kendala seperti contohnya hal-hal yang masuk angin lah, katakanlah seperti itu dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi kalaulah terjadi itu, apakah ada pengawasan terhadap KPPU? Ya, atau memang kita cukup mengadakan pengaduan atau laporan ke KPPU pusat mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Dr. Yudi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau konteks itu, kalau ditanya apakah KPP punya pengawas ya,
KPPU punya pengawas itu ya secara internal saja. Artinya pengawas kayak Mahkamah Konstitusi lah. Dia punya pengawas tapi di body mereka sendiri gitu. Sama seperti itu. Di KPP juga ada. Tapi masalahnya adalah apakah ada pengawas eksternal? Kayak seperti Mahkamah Agung kan ada komisi yudisial gitu ya. Nggak ada, KPPU nggak punya pengawas eksternal. Tetapi secara politis pengawas eksternal dari KPPU itu adalah DPR. Kenapa? Karena di dalam fungsi tugasnya si KPPU itu dia wajib untuk menyampaikan kepada atasannya, yaitu yang memilih dia adalah presiden, dan juga menyampaikan laporan kepada DPR RI. Jadi artinya pengawas eksternalnya secara politis tetap adalah DPR. Cuman kan bukan sehari-hari. Ya, artinya bukan pengawas secara sehari-hari yang khusus hanya ngawasin KPPU kayak KY gitu ya. Tapi kalau yang di KPPU itu kalau ditanya apakah ada pengawas eksternal, enggak ada, cuman secara politis ada. Karena fungsi tugasnya dia harus juga melaporkan kepada DPR. Nah, bagaimana kalau misalnya ada indikasi-indikasi permainan di dalam tubuhnya KPPU? Yang pernah saya lakukan adalah itu tadi, bikin laporan ke ketua KPPU langsung. Nanti akan didelegasikan kepada fungsi pengawasan mereka sendiri. Intinya begitu. Tapi artinya kalau ditanya eksternalnya nggak ada. Tapi kalau secara politisnya eksternalnya ada di tangan DPR. Gitu Pak Firman, silakan. Artinya kalau misalnya KPPU daerahnya yang bermasalah, kita bisa surati KPPU pusatnya ya, ketua KPPU pusatnya ya. Karena ini kan sangat bersinggungan dengan bisnis yang tidak kecil kan. Tentu godaannya besar. Betul, Mungkin gitu Pak. betul. Kasih. Iya. Tapi memang sepanjang pengalaman saya sih, tapi saya kan berinteraksi dengan mereka ini kan di wilayah, artinya di Batam saja ya. Sepanjang saya pahami mereka ini masih punya nilai-nilai idealismenya. Tetapi memang ada yang menurut kita nilai itu tidak pantas kemudian kita bisa laporkan ke ketua KPPU. Artinya tetap nanti tangan KPPU, ketua KPPU lah yang akan melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Gitu Pak Wirman. Kasih Pak. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, itu ada seleksi komisioner KPPU karena masa jabatannya mau habis. Jadi harapan saya Bapak Ibu lulus lebih cepat, jadi bisa ngikut ke sana gitu ya. Karena mereka itu sekarang kalau menurut saya ya, yang masuk ke sana itu kan orang ekonomi sama orang hukum. Tapi orang hukumnya itu akademisi kebanyakan. Bukan berarti tidak boleh, tidak, bukan. Tapi membutuhkan praktisi menurut saya. Menurut saya perlu sekali. Karena yang Pak Ibu katakan tadi, yang berintegritas ya, itu menurut saya sih yang berani gitu ya, itu menurut saya itu ada di tangan praktisi, bukan akademisi. Jadi KPPU memang sudah saatnya membutuhkan orang-orang seperti itu. Itu kira-kira. Apalagi dia koalisi eh, koalisi akademisinya ada, tapi dia juga bermental praktisi kira-kira gitu. Ya itu paling cocok sekali. Itu. Tapi mudah-mudahan lah nanti 5 tahun lagi Bapak Ibu tertarik menjadi komisioner, monggo silakan. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi sebenarnya saya kalau predatory pricing, yang paling sering terjadi itu begini, sulit bagi kita untuk membedakan antara predatory pricing dengan apa itu namanya sales oleh karena dia mau cut loss ya.
Jadi kadang-kala ada cut loss, dia sales besar-besaran ya, ada diskon besar-besaran, oleh karena tujuannya adalah cut loss. Itu terjadi kalau misalnya perusahaan itu memang mau menuju kepada, penutupan sebuah divisi atau penutupan perusahaan. Biasanya dia akan cuci gudang lah ibaratnya gitu. Nah, bagaimana membedakan antara cuci gudang itu dengan predatory pricing? Sebenarnya saya mau diskusi itu juga, tapi karena waktunya ya Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak memungkinkan untuk diskusi itu lebih lanjut. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa kegambar, ini menjadi salah satu bagian poin yang Bapak Ibu bisa telusuri lagi, perbedaan antara cuci gudang dengan predatory pricing. Ya, saya pernah punya video begini. Di videonya itu menggambarkan antara para pedagang ya pelaku usaha dengan pasar yang sama. Kebetulan di video itu mereka berdagang apa namanya, bersebelahan gitu ya. Waktu itu dagangnya telur. Ya. Yang satu jual sama, harga telurnya katakanlah 1.000 per butir. Kemudian yang satu jual murah 500, turunkan 500. Yang satu mau ngikutin, jualnya jadi 300 gitu. Demikian yang si pihak satu jual harga 300, oleh pelaku usaha yang tadinya jual 500 dia beli. Telur itu dia borong 300, kemudian stoknya habis, kemudian dia jual dengan harga 1.000 lagi. Nah, yang seperti ini potensi sekali untuk terkategori sebagai predatory pricing. Tapi, modus predatory pricing itu banyak ya, nggak cuma itu saja. Bisa jadi dia, memang sengaja melakukan promosi sales dengan harga yang serendah-rendahnya untuk menjatuhkan pelaku pasar, itu paling umum. Paling umum. Tapi modus yang lain misalnya seperti contoh penjual telur tadi, dia sengaja pancing supaya harga turun, demikian turun serendah-rendahnya, dia beli baik langsung maupun tidak langsung. Demikian stok, pihak lawan sudah habis, maka dia jual kembali dengan harga normal. Nah, itu predatory pricing juga. Nah, sekarang pertanyaan membedakan dengan cuci gudang, itu apa gitu kira-kira? Itu mungkin bisa menjadi, apa namanya, kajian Bapak Ibu jika berkenan mengenai itu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan? Tidak ada? Oke, karena ini pertemuan terakhir ya Bapak Ibu sekalian, terkait mata kuliah ini, maka seperti biasa nanti akan ada ujian berbentuk tugas artikel. Nanti temanya seperti apa saya akan sampaikan melalui soal ujian, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu harus mencari permasalahan yang ada di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan metode perbandingan juga silakan, atau Bapak Ibu hanya menganalisis dari kasus-kasus yang ada juga silakan. Intinya tadi yang saya urai dari pertemuan kita hari ini, itu sebenarnya ada beberapa kelemahan-kelemahan penegakan hukum di Indonesia terkait hukum persaingan usaha. Nah, itu bisa menjadi point of view Bapak Ibu sekalian untuk meriset lebih lanjut. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pilih, nanti temanya pasti tentang hukum persaingan usaha, tetapi Bapak Ibu silakan nanti elaborasi sendiri menyesuaikan dengan format. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian kebersamaan kita sampai dengan pertemuan ke-12 ini. Mudah-mudahan berguna, lebih kurangnya saya juga mohon maaf atas mungkin kekurangan keilmuan saya terkait dengan persaingan usaha. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, Kita akhiri Dr. Yudi. perkuliahan hari ini. Terima kasih Pak Terima kasih. Yudi.